Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam satu acara yang sangat kita nantikan, andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan salah satu tokoh muda, ya, dokter ya, apoteker. Apoteker. Alhamdulillah salah seorang apoteker di Kabupaten Garut yang informasinya akan maju menjadi wakil rakyat di Dapil 3 dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke, pada sesi pertama kita akan gua siapa Kang Agus Hilman, kapan dilahirkan, nama orang tua, dan bagaimana bisa seperti sekarang ini. Silakan Kang Hilman untuk sampaikan kepada pemirsa. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program Kutang ini nyentrik namanya. Biar orang tertarik ya. Ternyata punya makna Kupas Tuntas Calon Bintang. Amin ya. Mudah-mudahan terpilih jadi anggota DPR. Amin ya Allah ya Karim. Saya lahir di Sadang. Jadi dari orang tua yang mencintai anaknya. Yang mana bapak saya sebagai guru agama, ada Said Didi Adia, salah satu pendiri Masjid di Bojor. Ibu saya juga seorang ibu yang cukup baik dan menyayangi anaknya. Dia hari ini usianya 25 tahun. Bapak saya sudah almarhum, yang mana saya dididik dari kecil masuk ke wilayah-wilayah keagamaan, MI, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Darussalam, Al-Musadadiyah, terus masuk lagi ke pesantren. Akhirnya diantarkan menjadi seorang farmasis di FIPA Unika Farmasi. Profesinya saya dilanjutkan ke Universitas Indonesia dan alhamdulillah sudah berjalan. Kemarin saya didaulat dipercaya 2 periode menjadi ketua IAI cabang Garut, yaitu Ketua Ikatan Apoteker Indonesia cabang Garut 2 periode selama 28 tahun, dan akhirnya di masa itu dilanjutkan kuliah di STHG Sekolah Tinggi Hukum Garut dengan seluruh kebaikan para pendirinya. Nah, akhirnya dihantarkan untuk masuk kontestasi politik. Yang mana landasannya itu karena mas saya saja yang mengizinkan anaknya untuk masuk ke area ini. Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Itu sekelumit biografi daripada Kang Agus. Mari kita kupas acara Kutang berikutnya. Ya, pemirsa yang bahagia, kita lanjutkan nih. Kang Agus, Kang Agus kan udah enak jadi apoteker, duit banyak. Amin. Apa yang menjadi dasar Kang Agus ingin menjadi anggota DPR? Ribu bakal lupa nu kemarin Kang Agus. Silakan sampaikan dasarnya. Landasannya adalah ketika saya terinspirasi oleh satu perjalanan Muhammad bin Abdillah di usia 25 tahun dia sudah terkenal sebagai Al-Amin, maka itu adalah sebuah manifestasi begitu berharganya Muhammad saat itu 25 tahun sudah terkenal. Rasa dampak positifnya. Maka ini adalah sebuah landasan. Khairun nas manusia yang bermanfaat di usia 25 tahun. Saya di 45 tahun, saya kira tidak seperti Muhammad bin Abdillah. Akhirnya ini yang memicu sebenarnya. Sudah berapa banyak saya dikenal orang baiknya dan yang lainnya. Ini harus terukur. Bisa jadi ini menjadi sebuah alat ukur. Apakah nanti saya jadi atau tidak, itu adalah ketawakalan saja. Tapi saya ada irodahnya, ternyata Allah hantarkan terhadap takdir ini, saya akan jalani dengan sebaik mungkin. Apakah nyampe atau tidak itu bukan urusan saya kembali. Mudah-mudahan saya menjadi hamba yang bermanfaat. Apa yang menjadi dasar kok pakai PKS? PKS ini cerita lama bersemi kembali sebenarnya. Ada mantan. Jadi maksudnya ketika saya waktu 2099 saya masuk Uniga Farmasi yang dipimpin oleh Prof. Aam, yang diracun oleh Bunda Bu Haji 4, dikenalkan dengan PKS. Ini pakai keadilan. Saya juga bersemi ketika ke UI, saya juga ikut Riko dan yang lainnya. Saya ikut ke Garut setelah jadi apoteker, saya juga ikut Riko dan yang lain. Hanya saja ketika ada satu pilihan saya harus menjadi pengusaha, itu bukan ditinggalkan sebetulnya. Konsentrasinya berubah,
ternyata setelah menjadi ketua IAI, masuk di Prokopis dan yang lainnya, saya ngobrol dengan ketua DPD, saya nyebutnya Kang Helmi, akhirnya kata Kang Helmi, Gus, ayo masuk politik. Oke, saya pikirkan dan yang lainnya, ternyata takdirnya saja. Gitu lah. Itu cerita PKS. Jadi dilamar ya, bukan melamar. Dilamar. Luar biasa. Salah satu poin nih Kang Agus, dilamar, bukan melamar. Jadi kan orang melamar di partai politik. Oke, kita lanjutkan acara Kutang Kupas Tuntas Calon Bintang. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan lumayan ngobrolan nyantai ya. Bagus ya. Ya nanti juga ini nyantai ya, obrolan rantai, tapi ada makna di belakang itu biar masyarakat bisa menilai. Jangan sampai memilih kucing dalam karung. Kenapa? Karena jadi anggota dewan itu ada salah satu tugas dan fungsi dewan itu adalah legislasi, membuat perda ya kalau di Garut, kalau di pusat untuk undang-undang. Yang kedua adalah budgeting, membuat APBD, dan yang ketiga adalah controlling. Nah, jika itu terpilih, Kang Agus adalah takdir Allah, apa yang akan dilakukan oleh Kang Agus dalam hak dan tugasnya? Saya punya sebuah harapan sebenarnya. Ini kan ketika saya menjadi Allah jadikan, saya menjadi hamba Allah dan menjadi wakil Allah sebetulnya. Ketika dijadikan di tempat itu, satu tentang nilai bermanfaat, terus tentang fungsi itu mudah-mudahan bisa dilakukan. Saya berpikir bahwa bangsa ini bangsa besar. Ketika melihat sirah ternyata di 23 tahun terjadi kejayaan, ya kan? Ketika PKS itu punya sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin, ini harus terwujud. Harus terwujud dalam sebuah tata kelola pemerintahan lainnya kan gitu. Ada jaminan ketika masyarakat Garut itu 2,6 juta. 2 jutanya muslim. Ya kan? Dan di sini tidak ada satu radikalisme dan yang lainnya. Maka ini harus diwujudkan dalam sebuah tata kelola dan yang lain. Saya berpikir bahwa 30 tahun yang akan datang, pendidikan itu harus dikembalikan kepada orang tua. Masjid itu harus menjadi pusat peradaban. Jadi harus ada perda tentang itu. Iya, Pak. Sebab persoalannya potensi Garut itu besar. Saya betul 1 tahun yang lalu di Daulat menjadi ketua DKI. Ya kan? Ketika di satu perumahan ada 300 kakak, maka asumsikan kalau itu muslim semua, maka itu harus masuk. Maka ini persoalannya adalah bagaimana kita men-tracking satu generasi yang beradab, berakhlak, beriman dan berilmu. Ini yang menjadi satu persoalan hari ini, kan gitu ya. Bagaimana menata itu semua sehingga generasi itu terwujud. Apakah kita menjadi generasi yang mengantarkan generasi itu lebih baik? Itu mungkin yang saya inginkan. Di sisi pendidikan, di sisi kesehatan, itu juga harus terwujud. Terinspirasi oleh satu doa harian. Apa tuh? Apa doa harian? Allahumma inni as'aluka. Bukan. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din. Selamat. Rupiahnya selesai. Wa afiatan fil jasad. Kesehatannya terjamin. Bicara tentang kesehatan hak semua orang. Hak asas manusia semuanya. Di Garut harus terselesaikan. Terus apa? Wajib dan pendidikan diselesaikan. Terus apa lagi? Wabarakatuh pendidikan. Ini menjadi satu kesatuan yang betul yang harus diselesaikan, dan ini bukan menjadi tanggung jawab saya saja. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama, pemikiran bersama di seluruh legislatif yang nanti 50 orang yang ada. Saya kira semua dewan nanti sepakat dengan konsep ini. Harus sepakat dengan konsep ini karena di Undang-Undang 45 juga itu jaminan untuk kehidupan berbangsa dan berkeadilan. Itu kan persoalannya, berkesejahteraan. Gitu kan. Itulah politikus Islami. Kita lanjutkan kupas tuntas berikutnya. Tadi berbicara tentang tugas dan fungsi. Salah satunya lagi tentang budgeting, Kang Agus. Biasanya dewan itu ada istilah dana aspirasi. Jika itu ada, apa yang akan dilakukan Kang Agus? Bagi-bagi kue atau bagi-bagi proyek dan sebagainya? Silakan, Kamila. Saya akan bicara tentang prioritas. Ketika hari ini bicara tadi landasannya ada bagaimana saya bermanfaat bagi orang lain, maka ada sebuah prioritas. Ketika konstituen saya ternyata misalkan 12.000, maka akan saya katakan apa yang menjadi sebuah prioritas yang harus diselesaikan. Itu mungkin ketika bibit buah itu hanya truk tapi tidak menyelesaikan substansi. Ini akan menjadi sebuah persoalan hari ini. Mungkin besok
saya akan diceritakan aku kecewa dengan nama Agus kan gitu kan ya benar ya aku kecewa dengan dewan ini dewan itu dan yang lainnya. Saya kira itu hal yang wajar saja tapi persoalannya dewan harus membuat sebuah tata kelola yang menetapkannya prioritas. Ini yang harus disampaikan juga ke konstituen bahwa prioritasnya ini sehingga semua memahami tentang bagaimana posisi dewan hari ini ketika jadi sehingga tidak ada cerita janji manis setelah jadi tidak pernah datang kembali kan gitu kan. Mudah-mudahan saya dijaga oleh Allah dan Allah jadikan gitu kan. Ini akan menjadi PR buat Kang Agus. Kebetulan PKS saya dapat informasi akan mengusung sebagai calon bupati ya. Oh iya, Bro. Jika itu jadi bagaimana akan controllingnya? Nah, itu akan dilaksanakan atau pura-pura tutup mata? Artinya kan kalau bicara tentang sebuah asas dalam memberikan sebuah masukan ke pemerintah, taruhlah jadi bahwa Kang Helmi jadi bupati. Amin. Artinya ketika ada hal-hal yang sifatnya itu terkoreksi, pasti saya akan bicara dengan beliau tidak di depan umum tapi mungkin saja berkawan. Oke, seperti ini. Bil hikmah. Karena itu asulah sesuatu yang oleh para salafun soleh dilakukan. Tidak diberontakkan. Nah, tidak boleh memberontak tapi diberi masukan dan yang lainnya. Karena mungkin ketika saya menjadi pengusung beliau untuk masuk menjadi bupati, saya juga harus ketika beliau hari ini bisa jadi bupati dan ada sebuah kesalahan, ada protes atau masukan akan disampaikan dengan mau hidup hasanah dengan kebaikan sehingga kema'rufan itu muncul dan solusi itu ada. Itu yang diharapkan. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan acara kupas tuntas berikutnya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah acara Kutan kupas tuntas calon bintang. Di sini ada Kang Agus, mudah-mudahan menjadi bintang di DPRD Kabupaten Garut nanti. Silakan Kang Agus, terakhir apa harapan Kang Agus untuk suksesi pemilu dan pilpres tanggal 14 Februari nanti? Kami berharap ini adalah sebuah hajat masyarakat ya kan, bukan hajat dewan dan yang lainnya. Ini adalah sebuah pesta, harusnya dirasakan oleh masyarakat pesta ini. Ada rasa aman, ada rasa bahwa ini akan berkeadilan, tidak akan ada kecurangan dan yang lainnya, sehingga masyarakat begitu gegap gempita datang ke TPS menyalurkan aspirasinya, menyalurkan suaranya dengan membawa sebuah harapan besar untuk berubahnya bangsa ini lebih baik. Nah, ya kan gitu ya. Yang sudah baik dari satu tata kelola yang ada di pemerintahan hari ini dilanjutkan menjadi lebih baik. Ketika ada yang tidak baik itu diperbaiki sehingga lebih baik. Nah, saya berharap masyarakat yang menonton Kutan ini kupas tuntas calon bintang sebelum ke TPS lakukan dulu sholat khusus, tahajud dan yang lainnya. Sesungguhnya yang menjadikan A, B, baik itu adalah rohnya. Maka mohon dipinta dan doakan baik saya siapapun yang saya cinta Garut ini, saya cinta bangsa ini, bangsa yang baldatun thayyibatun dibangun oleh Korea yang baik. Pria yang baik dibangun oleh keluarga yang baik, keluarga yang baik dibangun oleh pribadi-pribadi yang baik. Kalau hari ini masyarakat berbondong-bondong memilih yang terbaik dan bicara dulu terhadap kholiknya, terhadap Allah, saya kira akan terpilih orang yang terbaik. Mungkin itu. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih pemirsa, luar biasa. Sebenarnya masih panjang yang harus dibahas, tapi karena durasi waktu yang cukup sempit, alhamdulillah kita sudah sedikit mengguar tentang Kang Agus. Mudah-mudahan masyarakat bisa membaca, memilah, menilai siapa pilihan nanti. Jangan lupa pilih Kang Agus nomor 4 di dapil 3 dari PKS, Partai Kesejahteraan, Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.